Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuan Purba, mahasiswa Fakultas Hukum dari kelas D dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Jadi di sini saya akan melaporkan progres kuas artikel yang dimana diampu oleh Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD. Di sini saya mengambil judul eh, dinamika aliran dan dinamika aliran dan mazhab dalam sosiologi hukum, kajian epistemologis terhadap perkembangan pemikiran hukum. Jadi eh, di sini saya mengambil judul itu dikarenakan di mana di dalam judul ini mengkaji bagaimana berbagai aliran dan mazhab dalam sosiologi hukum itu berkembang dan serta apa dasar epistemologisnya yang melandasinya, serta penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dinamika pemikiran hukum dari perspektif sosial agar dapat melihat bagaimana hukum itu bukan hanya juga sebagai aturan, bukan maksudnya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial sosial yang dipengaruhi oleh beragam pendekatan ilmiah. Jadi sebenarnya progres saya itu masih baru sampai di pendahuluan, yang dimana baru sampai di abstrak dan pendahuluan, Pak. Nah, jadi kalau di abstrak saya itu intinya saya itu membuat atau membahas bagaimana beragam aliran dan mazhab ini di dalam sosiologi hukum itu eh, dengan pendekatan epistemologis guna untuk menelaah dasar pengetahuan dan metode masing-masing mazhab. Dan di dalam kajian ini juga menyoroti bagaimana kontribusi mazhab seperti formalisme, sejarah, ultranisme, sosiologikal jurisprudensi, dan realisme hukum. Eh, serta apa dampaknya terhadap pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Di dalam pendahuluan juga saya baru menuliskan intinya di dalam PPT ini adalah di mana di dalam dunia hukum itu eh, makin kompleks ya, di mana memandang hukum hanya sebagai kumpulan aturan yang sudah tidak cukup. Di sini sosiologi hukum hadir menawarkan cara pandang baru, yaitu hukum bukan sekedar teks, tapi juga cerminan dari dinamika sosial di masyarakat. Di mana artikel ini juga mengajak pembaca memahami bagaimana berbagai aliran pemikiran seperti positivisme, realisme hukum, hingga sosiologikal jurisprudensi. Eh, dengan cara pendekatan epistemologis ini dapat membedah bagaimana cara kita mengetahui hukum dipengaruhi oleh perspektif-perspektif itu. Jadi, bagaimana semuanya itu relevan untuk menghadapi tantangan hukum di Indonesia saat ini. Nah, sedikit Pak, saya ingin membagikan hasil progres saya yaitu membuat artikelnya. Izin share screen, Pak. Nah, di sini saya baru membuat judul, abstrak, serta pendahuluannya, Pak. Kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulannya mungkin akan saya segera kerjakan dalam waktu dekat ini, Pak. Mungkin segitu saja laporan UAS progres saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang kurang enak, Pak, atau kurang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.